Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik teman-teman, Dunia Pendidik kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial di Microsoft Excel. Tutorial ini wajib banget bagi para admin khususnya yang suka mengulangi data yang sama di Microsoft Excel, karena kita itu akan memberikan sebuah cara agar kita bisa mengulangi data yang sama hanya dengan satu tombol keyboard saja, yaitu F4. Jadi ketika teman-teman misal di sini sudah mempunyai data siswa atau data karyawan, ketika kita menebalkan angka di sini, nah kemudian tanpa kita menebalkan kembali di nama-nama selanjutnya, jadi kita cukup tekan F4 di sini. Nah, dia itu akan secara otomatis menebal, teman-teman. Jadi ketika kita klik F4. Dan itu berlaku jika teman-teman juga ingin mewarnai seperti ini. Contoh kita warnai tabel ini ya, teman-teman. Nah, kemudian ke sini kita warnai juga. Nah, ini akan berlaku seperti ini juga ya. Nah, seperti apa caranya? Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu sebelum ke tutorialnya. Dan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan video apa juga selanjutnya, di komen lagi di kolom komentar ya. Kami nanti akan buatkan tutorial selanjutnya sesuai dengan komentar teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke tutorialnya. Nah, jadi teman-teman, fungsinya tombol F4 di keyboard ketika kita membuka Excel adalah tombol F4 itu bisa mengulangi data yang sama ketika terakhir kali kita memasukkan rumus. Contoh, di sini kita ingin italik data yang pertama. Nah, untuk data yang kedua, tanpa kita mengklik italik dengan menekan tombol F4, ini dia juga udah italik. Tergantung terakhir kali kita gunain apa di data sebelumnya. Contoh, di data sebelumnya kita Siti Nurhaliza kita bold. Nah, jadi ketika kita klik pada Indra Prasetya, kemudian kita klik F4, dia itu akan secara otomatis bold. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengulangi rumus yang kita terapkan sebelumnya di data sebelumnya, teman-teman. Jadi kita contohkan di sini, kita tulis ya. Contoh di sini kita ketikkan apa ya? Nama channel Dunia Pendidik misal ya, teman-teman. Nah, dia kan ini posisinya masih kalibri, teman-teman. Kita kopikan dulu ya untuk keduanya, kita Ctrl C, kemudian kita pastekan. Nah, ketika kita misal untuk data yang pertama ini kita rubah menjadi area black seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tempatkan kursornya atau tempatkan mouse-nya di data yang ingin kita rubah. Dengan teman-teman mengklik tombol F4, nah ini akan secara otomatis datanya itu berubah mengikuti data sebelumnya yang kita pakai. Kayak kita contohkan lagi, misal untuk ini kita rubah jadi ini bukan hanya di font aja, teman-teman, tapi juga di semua menu. Contoh kita akan underline misal. Nah, di underline kan. Jadi ketika kita klik pada data yang ingin kita rubah, kemudian kita tekan F4, ini itu akan secara otomatis mengunderline. Jadi mengikuti data sebelumnya, teman-teman, yang kita gunakan. Kalau di data sebelumnya kita gunakan bold, berarti nanti di bawahnya juga ketika kita tekan F4 itu akan jadi bold. Ketika di atasnya tombol italic, ketika di bawahnya kita ketikkan F4 itu akan jadi italic. Seperti itu ya. Contoh lagi, semisal kita akan mewarnai Ahmad Rizky ini menjadi warna seperti ini, warna merah ya, karena dia suka bolos misal. Nah, ketika kita pilih Dewi Ayu Lestari, kemudian kita tekan F4, nah dia itu kan mengikuti rumus sebelumnya yang kita gunakan, yang dalam hal ini adalah fill, artinya warna background ya, warna background merah. Ini berlaku juga ke semua data. Misalnya kita tekan F4, tekan F4, tekan F4, tekan F4, tekan F4. Nah, itu tergantung teman-teman sebelumnya memasukkan rumus apa. Kalau rumus fill ya fill. Kalau teman-teman di sininya bold, misal ditekan bold, nah ketika tekan F4 juga bold. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsinya untuk mengulangi data yang sama ya, teman-teman. Kalau misal teman-teman bagian operator yang apa ya, yang datanya itu harus diulang-ulang gitu. Kayak harus diwarnain lah, harus apalah. Nah, ini cocok banget nih untuk menekan tombol F4.
Tombol F4 itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak rahasia banget teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak permata banget di Microsoft Excel. Contoh ketika kita memasukkan rumus, ketika rumusnya tersebut harus memasukkan array atau data referensi, kita tetap harus melakukan F4 untuk apa ya, untuk mengunci agar ketika data kita geserkan si tabel array itu gak berubah-ubah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan silahkan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial apa sekiranya selanjutnya, di komen aja di kolom komentar. Nanti akan kami buatkan tutorial selanjutnya sesuai dengan komentar dari teman-teman. Sekian teman-teman, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.